Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'du. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah mubarakah ini kita masih dapat dipertemukan kembali. Tentu hal ini berkat rahmat dan nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menikmati episode demi episode kajian Mutiara Hikmah yang diselenggarakan oleh PDI Pare Jember ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat wa salamuhu semoga tetap mengalir deras kepada Sayyidil Arabi wal Ajami Abil Qasim, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat kegigihan perjuangan beliau kita dapat diantarkan dari kegelapan menuju cahaya Islam, minadz zulumati ilan nur, yakni dengan adanya dinul Islam wal iman. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertepatan pada tanggal 27 Juni 2025, juga bersamaan dengan 1 Muharram, di mana bulan Muharram ini mempunyai catatan penting bagi kalangan umat muslim di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini 27 Juni 2025, alhamdulillah bertepatan kepada tanggal 1 Muharram, di mana bulan Muharram ini mempunyai sejarah dan peristiwa penting bagi catatan kaum muslimin, di mana telah banyak dijelaskan dalam episode-episode sebelumnya bahwa ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Ashhurul Hurum, di mana salah satunya yaitu bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menjelaskan bahwa ada beberapa bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah bulan haram. 4 bulan ini yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Artinya pada saat-saat bulan-bulan Ashhurul Hurum ini adalah
bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan yang mempunyai banyak kemuliaan, adalah bulan yang mempunyai banyak hikmah di dalamnya, bulan-bulan yang penuh berkah. Oleh karenanya, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilih beberapa bulan dari 12 bulan yang ada. Allah telah memilih hari Jumat di antara 7 hari. Allah telah memilih satu malam di antara malam-malam lainnya, yaitu Lailatul Qadar. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Muharram menjadi catatan sejarah dan catatan peristiwa penting bagi kaum muslimin, di mana Muharram ini dijadikan kalender pertama Hijriyah. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan tentu mengingat peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di mana hijrah ini menjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam kaum muslimin yang patut kita ambil hikmah dan makna di dalamnya. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 makna yang harus kita renungi, yang harus kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinatul Mukarramah. Yang pertama, patut kiranya kita memaknai hijrah sebagai hijrah insaniyah, transformasi nilai-nilai kemanusiaan, di mana hadirnya, datangnya Rasulullah SAW di lingkungan bangsa Arab tentu membawa visi besar, membawa visi kemanusiaan, membawa nilai-nilai kemanusiaan, di mana di dalam dakwahnya Rasulullah menganggap bahwa semua manusia mempunyai martabat yang sama. Hanya Allah yang kemudian mempunyai zat yang berbeda dari manusia. Sebenarnya hal ini adalah inti kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal inilah kemudian yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh bangsawan Arab, yang ditakuti oleh bangsawan Mekah. Karena kalimat syahadat ini akan menganulir, akan merobohkan dominasi bangsawan terhadap budak belian dan seterusnya. Sehingga tak jarang ditemukan, tak jarang kaum muslimin di Mekah pada waktu itu menjadi sasaran empuk kekerasan, sasaran empuk penganiayaan dan penyiksaan, di mana hal ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua adalah hijrah thaqafiyah, di mana hijrah dalam konteks kebudayaan. Hijrah dari kebudayaan jahiliyah menuju kebudayaan yang madaniyah. Kebudayaan yang penuh dengan kedamaian, kebudayaan yang penuh dengan akhlakul karimah, kebudayaan yang penuh dengan kesopanan dan seterusnya. Hal ini yang kemudian diperlihatkan dalam kehidupan keseharian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad bergaul terhadap semua golongan. Bagaimana Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan antar satu dengan yang lainnya, antar kelompok dengan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan antar sesama manusia.
Nabi Muhammad SAW selalu bersikap dan berperilaku sama terhadap semua umatnya. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama berhijrah kepada budaya-budaya yang madaniyah. Tentu marilah kita tinggalkan budaya-budaya jahiliyah seperti budaya miras, berjudi, berzina, dan seterusnya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini di dalam sabdanya, innama bu'ithtu liutammimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum Muharram ini marilah kita hendaknya berhijrah dari tradisi adat istiadat dan kebiasaan jahiliyah menuju kebiasaan yang baik, menuju kebiasaan yang madaniyah. Yang ketiga yaitu hijrah Islamiyah. Momentum bagaimana kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyandarkan diri kita kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seiring perkembangannya zaman, seiring berkembangannya teknologi, tak sedikit dari kita yang menggantungkan diri kepada perkembangan teknologi yang luar biasa. Padahal sesungguhnya hal tersebut hanyalah rekayasa manusia. Marilah kita senantiasa meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tabiat yang buruk menjadi tabiat yang baik. Dari kemalasan menuju kesemangatan. Oleh karenanya senantiasa kita sering memupuk semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya memaknai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah tidak hanya sebuah hijrah, sebuah perpindahan dari tempat ke tempat yang lainnya, tetapi jauh daripada itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajarah ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya pribadi dan kepada sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa berpindah ataupun hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Hijrah dari tabiat yang buruk menjadi tabiat yang baik. Berhijrah minasyirki ila tauhid, dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala bentuk menyerupakan, mempercayai hal-hal selain Allah, menghindari semua hal yang menyekutukan Allah, kepada mengikrarkan diri sepenuhnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minal kufri wal iman, dari segala macam bentuk kekufuran, kufur nikmat dan seterusnya, menuju keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minal jahiliyati ilal islamiyah, dari tradisi-tradisi jahiliyah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ada banyak tradisi-tradisi jahiliyah yang perlu kita tinggalkan, dan masih banyak terjadi pada dekade hari ini, seperti kemudian miras, berjudi, berzina, dan seterusnya. Oleh karenanya marilah kita berhijrah dari adat-adat, dari tradisi jahiliyah ke
tradisi yang Islamiyah. Yang terakhir, marilah kita berhijrah minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Kegelapan di sini maksudnya dari sesuatu hal-hal ataupun pekerjaan ataupun segala bentuk rutinitas kegiatan di luar dari tuntunan Islam. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya mengajak pada momentum Muharram ini, saatnya kita berbenah diri, kita merefleksi, kita melakukan perubahan dan perbaikan dari hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika kita masih banyak sekali melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kadang-kadang menyakiti orang-orang di sekitar kita, marilah kita jadikan momentum Muharram ini, momentum tahun baru Islam ini untuk berbenah dan melakukan perbaikan. Terakhir dari saya hanyalah insan biasa yang tidak tahu apa-apa. Apabila terdapat kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat banyak kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.